Pak. Di belakangnya seperti tadi bapaknya sudah menyampaikan rasanya itu. Tinggal di kurung aja Pak. Misalkan apa-apa, berdoa. Kan itu ya. Itu apa? Religius. Isi aja dalam kurung di bawah, di belakangnya Pak. Dalam kurung dimiringkan religius. Religius itu berupa apa dia? Itu kepada apa? PPK-nya kan tuh. Nah, PPK religius gitu. Nanti kalau ada misalkan literasi numerik ya, atau apa berdasarkan ya, boleh dimasukkan di sana. Atau maksud dalam 421 misalkan apa? 4C-nya apa misalkan? Collaboration. 4C kedua collaboration. Itu di langkah-langkah yang disampaikan Pak. Di belakangnya tulis Pak. Itu semua Pak. Ya, berikutnya silakan Bu Devi ya, silakan Bu Devi. Terima kasih Bapak atas waktunya. Jadi menyinggung tadi yang disampaikan oleh Pak Gede tentang pemberian motivasi. Jadi kan di pemberian motivasi itu kan kita ngasih pertanyaan pemantik Bapak ya, terkait mungkin bisa masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari kita gunakan untuk memancing siswa supaya termotivasi untuk belajar itu gitu. Pertanyaan saya nanti kalau di pas motivasi kita memberikan pertanyaan atau memberikan permasalahan, apakah sama nanti? Apakah boleh masalah yang dapat kita singgung di motivasi itu sama dengan yang akan kita berikan di orientasi masalah, Bapak Nggih? Apa harus beda? Mungkin sekian, terima kasih. Ini mungkin kalau pengalaman saya itu beda Bu. Kalau orientasi masalah itu kita kan sudah mengerucut kepada apa masalah yang akan kita pecahkan nanti di dalam pembelajaran itu. Sedangkan motivasi ini adalah apa? Pertanyaan yang akan mengarah agar anak itu mau belajar materi yang akan kita ajarkan nanti. Jadi pertanyaan sederhana aja, misalkan, oke, nah setelah nanti kita akan belajar tentang ini ya. Kan tadi dijelaskan sedikit begitu. Nah, pertanyaannya kan agak spesifik dan apa namanya sudah langsung ke materi ya, orientasi masalahnya kan. Misalkan masalahnya apa? Bagaimanakah perbedaan antara misalkan perbedaan antara besar perbedaan kecil, misalkan begitu kan? Nah ini kan sudah masuk ke konsep kan. Jadi kalau motivasi itu hanya kita akan menuju ke konsep itu. Jadi pertanyaannya yang menuju ke konsep itu. Jadi beda itu Bu. Ya, udah Bapak Ibu, ada lagi? Kalau enggak, coba kita cermati dari atas ya Bapak Ibu ya, sama-sama kita cermati. Ya. Berarti indikatornya Pak, ini kan indikatornya. Di sini kan sudah ya, artinya kata kerja yang ditampilkan. Ya, kita lihat sudah mengacu kepada hot ya, karena memang harapannya hot. Demikian juga KD-nya juga jelas hot ya. Nah, ini ada 2 kali pertemuan ya, keterampilannya juga sudah minimal adalah menyajikan ya. Nah, berikutnya di tujuan ya, di tujuan itu di tujuan itu harus semuanya ada degree-nya Pak ya. Degree-nya. ABCD-nya itu harus kelihatan dengan jelas ya. Nah, di sini yang karakternya dari tujuan ya, dari kedua tujuan itu belum dimunculkan ya. Karakter yang mau akan diukur itu karakter apa saja ya. Ini cermat, itu sudah cermat teliti. Akhirnya yang lainnya
tetapi di atasnya ada karakter religius, mandiri, kerjasama. Nah, kemudian di tujuan itu biasanya karakter yang dimunculkan apa gitu. Coba dicermati karakter yang dimunculkan. Ya. Ada kerjasama, mana yang mau akan diukur. Nah, ya. Seperti ini kalau Pak seperti ini nih yang tambahkan degree-nya. Nah ini ya istilah mandiri nanti ya, mandiri cocok nggak kalau di sana komponennya ada diskusi kan kelompok dia. Nah artinya kegiatannya itu biasanya karakter itu muncul dari kegiatan, ya enggak? Berdiskusi, kalau berdiskusi dia kan kerja kelompok, ya enggak? Kalau kerja kelompok mandirinya dari mana itu kira-kira? Untuk yang mengisi LKPD yang pertama ini kan dia masih sendiri-sendiri nih kan Bapak. Untuk yang mengajukan pertanyaan yang pertama ini kan masih sendiri-sendiri. Nanti kalau sudah di proses Bapak ini kan prosesnya ada melakukan literasi, praktikum dan diskusi. Ini praktikum dan diskusi ini mandiri ini, enggak ya? Tetapi karakter yang dimunculkan dari semua proses ini gitu Pak, ada muncul karakter mandiri itu gitu kan. Nah, coba dicermati ya, artinya agar antara kegiatannya dengan karakter yang memungkinkan dimunculkan itu harus bersesuaian, itu pada intinya ya. Kalau gotong royong dengan kerjasama nih sama tapi beda nih kalau. Iya, gotong royong beda, itu pasti artinya ada hubungannya dengan kerjasama. Kalau orang bergotong royong itu kan saling bantu membantu ya enggak? Itu kerjasama, itu istilahnya adalah gotong royong. Artinya tidak perlu ditulis keduanya, kita Pak satu saja. Iya, salah satu aja kan sudah bagian sebenarnya. Artinya nilai gotong royong nilainya dalam artinya kan gotong royong sebenarnya digananya ya Pak. Karakter gotong royong tetapi dia bekerja sama di dalam saling isi mengisi gitu kan, saling bantu membantu gitu kan. Ya itu berikutnya Pak, berikutnya di materi ya, materi ada faktual tadi, ada konseptual dan ada prosedural ya. Nah, kemudian ada remedial dan pengayaan. Nah, memang kalau materi peredaran darah besar dan peredaran kecil seperti yang tadi kalau nggak salah Burini ya. Itu memang itu adalah materi yang reguler ya. Materi reguler itu jangan digunakan sebagai pengayaan ya. Pengayaan itu materi yang misalnya kalau kaitannya dengan darah ya enggak? Ya, bisa darah yang memang belum dipelajari ya, tentang komponen apa yang belum terlihat ya, yang bisa merupakan pengembangan dari materi reguler. Itu pengayaannya ya, bukan materi yang akan dipelajari. Ini peredaran darah kecil dan darah besar itu kan akan dipelajari ya Pak ya, benar ya? Iya Pak. Ya bukan itu yang dimaksud pengayaan. Artinya yang sudah mampu, yang kalau bagian yang dipelajari tentang komponen-komponen darah, yang komponen-komponen darah yang lebih tinggi dari itu apa gitu loh, bukan materi yang akan berikutnya gitu. Berarti misalkan yang tidak dipelajari saat pembelajaran ini kan misalkan golongan darah nih Pak, apakah bisa nih ke golongan darah nih dimasukkan ke materi pengayaan nih Pak? Iya, yang modal-modal begitu yang memang tidak dipelajari untuk berikutnya gitu loh, yang ada hubungannya dengan komponen darah dan fungsinya kan gitu kan. Itu kan itu yang pertama dibahas ya enggak? Kaitannya dengan itu gitu. Ya Pak ya. Bukan materi berikutnya yang disebut pengayaan. Nah berikutnya Bu Pak, artinya Bapak
ada pendekatan, ada model, dan ada metode. Nah, ingat Bapak, nah di sini seperti disampaikan Pak Gary tadi ya, ini metode-metode ini harus sinkron dengan tujuan gitu loh. Ada diskusi, ada pengamatan, ada praktikum, itu harus sinkronisasi. Prosesnya adalah sesuai dengan metode yang digunakan gitu Pak. Ya, maka sinkronisasi saja itu ya. Harus sinkron antara rumusan kegiatan di tujuan dengan metode yang digunakan. Ya. Ini berikutnya. Nah, tadi sudah dijelaskan Pak ya, untuk sumber belajar memang gimana orang menulis referensi lengkap ya Pak ya, supaya jelas mana yang Bapak gunakan. Banyak buku-buku ini ya enggak? Sehingga ini masih rancu pas 8 Kemdikbud. Penerbitnya Kemdikbud yang tahun berapa ini gitu loh. Kan bisa beda-beda tahunnya, bisa beda gitu loh. Tulisannya sesuai dengan tulisan menulis referensi Pak. Kemudian Bapak juga minta multimedia dan interaktif. Nah ini multimedia harus spesifik, multimedia kayak apa sebenarnya yang akan digunakan sebagai sumber belajar bagi siswanya gitu. Ya. Maksudnya kemudian Pak, gimana? Maksudnya pas murid mencari apa namanya, mencari kajian teorinya itu kan dia menggunakan HP. Jadi mungkin saja dia mengambilnya dari YouTube seperti itu nih Pak. Makanya yang buatnya multimedia. Bukan begitu yang dimaksud, bukan yang dicari oleh siswa. Apa sumber belajar yang bisa Bapak sediakan sebagai fasilitator gitu Pak? Yang digunakan kalau misalnya siswanya bisa macam-macam, bisa nggak ditulis semuanya ini kan enggak ya Pak? Sebagai fasilitator apa saja kira-kira yang Bapak akan gunakan gitu. Oh, berarti sumber belajar itu yang digunakan oleh guru nih kan, bukan? Iya, artinya sumber belajar yang akan difasilitasi kepada siswanya gitu. Bukan artinya apa yang dicari siswa kita nggak tahu ya Pak? Yang menggunakan A, B, C, D sumber belajar kita nggak tahu itu. Makanya kita sebagai fasilitator, kita yang menyiapkan sumber-sumber belajar yang disiapkan untuk menunjang, untuk menunjang pembelajaran itu apa saja gitu. Nah, apa yang disiapkan sehingga kalau orang lain yang kita neka-neka jadinya Pak. Itu maksudnya. Nah, makanya diharapkan Bapak Ibu juga memberikan sumber belajar untuk artikel jurnal sudah terbaru kaitannya dengan darah. Itu ada nggak artikel jurnal yang meneliti tentang darah itu masih bisa masuk. Apa tujuannya? Agar dia memang mendapatkan pengetahuan terkini tentang darah gitu. Dan apa yang sudah diteliti oleh sehingga ini perkembangannya berikutnya kayak apa supaya dia paham gitu. Makanya ada diminta supaya skornya maksimal di sumber belajar ini, harapannya harus ada apa? Dari artikel jurnal ya. Ya. Nah, kemudian langkah-langkah kegiatannya ya. Kalau saya lihat langkah-langkah kegiatannya, apa yang Bapak sampaikan sudah sesuai, tetapi di persepsi ini masih abu-abu Pak ya. Mengaitkan materi kegiatan pelajar yang akan dilakukan oleh peserta dengan materi atau tema atau kegiatan sebelumnya. Apa sebenarnya spesifiknya ini itu? Belum yang pilih ke Pak, masih bingung. Artinya masih sifatnya general gitu. Semua akan begini nantinya gitu. Kita upayakan RPP itu eksplisit. Apa yang sebenarnya mau dilakukan harus dieksplisitkan supaya tidak abu-abu gitu ya. Pertanyaan yang materi sebelumnya gimana pertanyaannya itu diberikan contoh pertanyaan yang mau akan diajukan sehingga benar-benar itu ada terkait dengan materi yang akan kita pelajari gitu. Nah, kemudian di sini Bapak kan ada video di sini ya nak?
ya video. Kemudian saya lihat di orientasi masalah apa bedanya? Nggak seperti ini videonya. Orientasi masalah. Ya, saya lihat artinya terluka juga keluar darah gitu. Beda nggak? Yang Bapak tampilkan. Niki yang dimaksud nih Pak. Ini kan disintaknya kan sama. Gini, masuk sini dia. Nah, bukan begitu, di motivasi ada, di orientasi masalah ada, itu 2 kali putar video. Berarti yang di orientasi apa bisa yang dia persepsi niki langsung diorientasi, tapi yang dia persepsi yang dihilangkan niki Pak? Enggak, artinya hal yang berbeda Pak. Oh, videonya harus yang berbeda. Persepsi itu biasanya kan kita hanya mengaitkan antara materi sebelumnya dengan materi yang kan dipelajari. Sebenarnya materi apa saja yang biasanya bisa materi sebelumnya atau materi yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan apa? Dengan materi yang akan dipelajari. Cuman jangan nanti sudah ditampilkan sebelumnya ditampilkan lagi gitu. Harus hal yang berbeda kan gitu kan. Orientasi masalah dengan ini ya Pak ya. Jangan sama. Gitu kan. Ya, berikutnya kaitannya dengan pretest ya. Tadi kan ada pretestnya sudah menggunakan IT. Itu harapannya Bapak ya. IT. Kalau tidak menggunakan IT, misal ya di tempat Bapak Ibu tidak ada sinyal, tidak sehingga hasilnya juga tidak bisa maksimal karena harapannya di rubriknya harus berbasis IT. Supaya apa? Supaya hasilnya bisa segera diketahui. Karena apa? Karena pretest itu nanti Bapak Ibu harus gunakan, bukan tidak digunakan ini. Pretest selesai, enggak. Gunakan untuk apa? Nah, makanya biasanya gunakan untuk apa biasanya kalau Bapak Ibu pretest ini? Evaluasi pembelajaran Pak. Iya, untuk sudah evaluasi kan tes namanya evaluasi. Setelah tahu dievaluasi dia untuk apa hasilnya itu gitu. Untuk mengetahui pengetahuan awal siswa ya. Ya itu dah, setelah tahu pengetahuan awalnya, untuk apa kita tahu pengetahuan awal siswa? Supaya bisa memudahkan untuk membagi kelompok ini kan mungkin Pak? Membagi kelompok, selain membagi kelompok? Untuk penekanan pada materi yang kurang diketahui siswa. Maksudnya ada yang materi yang kurang di situ kita tekankan seperti itu. Itu sebenarnya yang utama ya. Kalau pembagian kelompok itu kita kan sudah tahu karakter siswa sesungguhnya yang sebelumnya ya nggak. Untuk materi yang sekarang ini kita nggak tahu materi mana yang sulit dipahami oleh siswa begitu kita berikan pretest gitu. Nah nanti kalau materi-materi sulit itu ya yang diberikan penekanan lebih dibandingkan materi-materi yang sudah bisa dikuasai siswa gitu. Itu pretest itu. Kalau kaitannya dengan pembagian kelompok boleh, cuman itu sebenarnya kan kalau kita mengawali sekali ya, di awal sekali. Kalau sudah kita tahu berkali-kali belajar mengajar siswa kan kita sudah tahu karakter siswa. Oh ini pintar, ini sedang, ini yang kurang kan sudah tahu ya enggak? Nah berarti tujuan utamanya itu sesungguhnya. Begitu kita tahu pengetahuan awalnya siswa ya dari hasil tes, pada indikator mana yang belum paham. Dan nanti itu yang lebih ditekankan dalam proses pembelajaran. Artinya apa? Artinya kita pembelajaran itu tidak sama penekanannya untuk semua materi. Enggak. Yang mudah-mudah ya cukup anggaplah sekilas sekedar lewat gitu. Nah, yang sulit-sulit dipahami ya itu yang lebih sehingga waktu kita ya untuk membelajarkan siswa benar-benar bisa membuat siswa lebih baik pemahamannya kan gitu kan. Oke, itu ya. Bu Deti, ada yang mau disampaikan Bu Deti?
Terima kasih Bapak. Mungkin menyinggung yang Bapak sampaikan tentang manfaat pretestnya nih ke Pak. Jadi kan pas hari itu di awal kita memberikan pretest. Kemudian hasilnya kita pakai pijakan untuk menentukan kegiatan hari itu apa hari selanjutnya Bapak. Soalnya kalau pas hari itu apakah tidak nanti kelabakan Bapak? Misalnya hari itu kita baru tahu nih baru tahu kemampuan siswa mungkin di indikator yang ini masih rendah. Di sisi lain kita sudah mempersiapkan semua kegiatan yang akan dilakukan pas hari itu gitu Pak. Jadi skenario untuk memanfaatkan hasil pretest itu praktisnya gimana Bapak ya, biar di waktu yang singkat itu kita bisa menggunakan hasil pretest itu dengan baik dan benar, seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya, ini pretest itu kan untuk pada hari itu, bukan hari yang berbeda. Kalau pada hari yang berbeda, apa yang diajarkan lagi sudah dipelajari, kan gitu kan? Itu tetap dilakukan pada hari itu. Nah, ya kalau ibu melakukan proses pembelajaran kan skenario-nya yang ada, ya kan? Skenario-nya apa yang harus diberikan pertama, kedua, berikutnya materinya. Kemudian saat ibu memberikan penguatan, kan gitu kan, nanti di sana diberi penekanan itu, bukan pada skenario-nya berubah gitu, tetap cuma di mana harus, kan tidak begitu susah kalau memberikan penekanan terhadap materi yang di aspek komponen di bagian terakhir itu biasanya, ya nggak, di bagian fase yang kelima kalau di PBL kan gitu ya. Tidak mengubah skenario-nya. Berarti lebih ke penguatan ke Bapak nih. Iya, artinya di sana lah, artinya begitu dia nggak di situ difokuskan nanti apa? Diberi penekanan terhadap tadi di kategori yang kurang bisa dikuasai oleh suatu materi yang kurang. Terima kasih Bapak. Ya, berikutnya Bu Tantri, silakan. Terima kasih Pak Tiang mau bertanya. Kemarin kan Tiang sampaikan Tiang menggunakan project learning. Di bagian sintak terakhir nih kan ada evaluasi. Di sana kita mengevaluasi pencapaian materi siswa dan menyimpulkan seluruh proses kegiatan diskusi. Maksudnya di penutup itu bukan penutup Bu. Evaluasinya di penutup ya. Di tahapan sintak PJBL di terakhir itu ada evaluasi. Pertanyaan saya, karena itu masih tahapan sintak di kegiatan inti, di proses nanti apakah dia berdiri sendiri atau masuk di dalam evaluasi di tahapan sintak di kegiatan inti, kan Pak? Ini mengevaluasi itu tidak harus yang dimaksud mengevaluasi sama seperti di PBL kan, ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya. Nah, mengevaluasi di sana berkaitan dengan, misalnya kalau PJBL, evaluasi produk yang ditayangkan siswa itu kan sekarang kan dia membuat produk, ya enggak? Misalnya dia presentasikan produknya, kan gitu kan? Di sana proses evaluasinya, gimana kualitas produknya yang dibuat gitu. Bukan berarti post-test itu Pak, Bu. Ini berarti proses tetap berdiri sendiri. Iya, berdiri sendiri, dia ada di posisi bagian terakhir gitu Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak. Ibu Setiati, silakan Bu Setiati. Mic-nya Bu. Silakan Bu. Mikrofonnya Bu. Mikrofonnya. Masih di mute Bu, masih di mute. Terima kasih Pak Nyoman. Tiang di sini mau bertanya. Nah tadi Pak Nyoman menjelaskan pada pada persepsi dan pada orientasi, persepsi dan orientasi. RPP yang saya buat hampir gini, yang pertama pada saat persepsinya, saya memakai gambar anak yang sedang ngorok. Kemudian pada saat orientasinya, yang memakai video itu dan masih ada hubungannya dengan ngorok gitu.
bisa seperti itu Pak Nyoman? Maksudnya ini kaitannya dengan apa ini? Kaitannya dengan Saya kan nanti materinya tentang sistem pernapasan. sistem pernapasan. Di persepsinya menggunakan gambar anak kecil yang sedang ngorok. Kemudian di orientasinya video yang berkaitan dengan artinya seperti kasus itu dah kasus ngorok, tidur di mana ngorok itu, kemudian ada yang menyatakan punya kelainan ngorok gitu. Maksudnya ini kan keduanya ini maksudnya kalau persepsi, kalau di sini kan tadi di bawahnya mengajukan pertanyaan kayak begini ya. Di sini ada video kalau ibu adanya orang ngorok kan gitu kan, video kan gitu kan. Ya. Kemudian di orientasi masalah lagi video tentang itu gitu. Di awal di awal nah kan ini menyiapkan fisik kesiapan siswa, kemudian persepsinya mengaitkan materi tema, kemudian saya menunjukkan sebuah foto anak kecil ngorok gitu. Nanti saya katakan seperti ini sama anak-anak apa yang gambar apa ini itu kan, misalkan jawab ngorok, anak-anak pernah mengalami ini nggak? Itu misalnya Pak. Terus di kegiatan mengorientasinya lagi saya tampilkan ini video tapi gitu di bawahnya video. Ini ya itu saja Bu, ada lagi? Ini di kemasan Pak Nyoman. Nah begini ya, ini kan maksudnya di apersepsi ya, di abspersepsi. Sebenarnya kalau apersepsi itu kan mengaitkan materi yang sudah dikuasai siswa, kan gitu kan, dengan materi yang akan dipelajari, kan itu intinya, enggak? Nah kemudian pertanyaannya, sekarang apersepsi materi sebelumnya yang terkait dengan pernapasan itu apa? Bab sebelumnya kan mempelajari tentang tekanan. Nah dalam tekanan itu kan dibahas juga tekanan gas. Nah tekanan gas itu pada saat bernapas kan terjadi pertukaran gas-gas di paru-paru. Ya. Jadi itu yang dikaitkan pada proses pernapasan kan juga ada hubungannya dengan tekanan, ya lah. Artinya paru-parunya mengembang, mengempis kan gitu kan. Ya. Ada hubungannya itu sebagai persepsi. Nah sekarang Ibu akan ingin menegaskan bahwa yang kita pelajari pada hari ini ada hubungannya dengan itu kan gitu kan, yaitu tentang tekanan, yaitu dalam proses pernapasan. Kemudian Ibu coba menampilkan tentang proses pernapasan. Nah ini ada kasus juga yang terkait dengan proses pernapasan, yaitu kaitannya adalah orang yang tertidur seperti gambar berikut kan gitu kan. Nah, kalau hanya seperti itu kan tidak membahas apa-apa di sini ya enggak, hanya mengaitkan saja sebenarnya, belum sampai ke ini. Baru kita mengaitkan antara materi yang dipelajari materi sebelumnya dengan materi yang ada kaitannya dengan yang sekarang kan gitu kan. Nah, kemudian di bagian bawah misalnya di orientasi masalah, baru nanti di sini belum ada apa-apanya. Ibu tidak perlu ini ada kaitannya kan, hanya menegaskan saja sebenarnya, bukan mengaitkan tentang permasalahan di sini kan gitu kan. Menegaskan bahwa kita akan berbicara tentang proses pernapasan, di mana ada proses pernapasan yang bisa terganggu seperti gitu kan, seperti orang yang tertidur juga seperti gambar berikut. Gambar apa ini kan itu aja sebenarnya ya lah. Tidak banyak yang disampaikan di sini. Itu masih memungkinkan gitu loh Bu. Oh mungkin ya Pak Nyoman. Bukan membahas di sini gitu. Baru memberikan video cukup, artinya hanya mengaitkan antara materi yang sebelumnya dengan materi yang akan dibahas gitu.
Ya. Oke, berarti bisa nih yang isikan gambar itu di sana. Nah, cuman artinya jangan gambar bukan untuk apa? Bukan untuk dia menyampaikan permasalahan di sini, gitu. Ya. Dia punya semua banyak. Artinya hanya sederhana sekali di sini, jangan terlalu ya. Karena ini kan pendek waktunya, Bu, untuk di kegiatan pendahuluan. Dia banyak masuk semua nih ke. Ya. Udah ya. Nah, Bapak Pak Nyoman, ya. yang mutakan lagi sedikit untuk yang masalah motivasi kan boleh diberikan angket motivasi ini kan di luar pembelajaran. Nah, kalau misalkan yang angkat ini kan masalah hot, apakah perlu juga dibuatkan angket untuk mengetahui tingkat hotnya nih ke Bapak? Kok angket dalam bentuk hot, Pak? Gimana itu maksudnya? Artinya LKPD ini apakah sudah cukup untuk ini hotnya, Pak? Apa perlu maksud yang lain lagi buat? Kalau begini, Pak, artinya kalau di indikator Bapak itu kan sudah hot. Iya, sudah. Itu otomatis Bapak nanti untuk mengukur hotnya itu dia gunakan sesuai dengan evaluasi Bapak, maksudnya sesuai dengan indikator yang Bapak buat gitu. Sehingga kalau itu sudah bisa diselesaikan oleh siswa, artinya hotnya sudah bisa lebih bagus kan gitu kan, Pak? Bentuknya nih Pak, apakah perlu dibuat bentuk tes soal hot yang post test nih berarti Pak nih? Pretest dan post test, karena kalau Bapak menggunakan soal yang sama antara pretest dan post test kan itu keduanya harus hot. Berarti yang sesuai dengan indikator yang Bapak buat tadi, indikator pembelajarannya menganalisis gitu misalnya, ya itu sudah hot C4 itu, Pak. Iya, ngerti dia, Pak. Nih, dalam kegiatan pembelajaran Bapak mengupayakan dia menggunakan ininya kemampuan berpikirnya saat misalnya Bapak orientasi dia dengan masalah. Nah, dia saat mencermati gambar sampai dia merumuskan suatu pertanyaan itu sudah menganalisis masalah itu kan sudah hot juga, gitu loh. Itu kegiatan itu, bukan pengukuran gitu, Pak. Kalau pengukurannya lewat tes. Ya. Berarti pretest sama post test itu udah bentuk pengukurannya berarti Bapak ini? Iya, itu udah pengukuran. Ya. Makanya kalau Bapak menggunakan indikator, ukurlah dengan hot. Jangan nanti indikatornya saja yang hot, tetapi alat ukurnya atau tes-tesnya masih tes ya tidak ada hotnya gitu loh. Oh, sudah dibahas sebelumnya, lagi dia itu ditanyakan. Nah, kan pasti bisa dia, ya enggak? Tidak ada proses berpikir jadinya. Itu, Pak. Sudah. Nah, yang berikutnya dari sintak. Nah, sintak pembelajaran tadi masih Bapak Ibu kelihatan agak bingung ya, bingung kan gitu. Setelah sekarang kan Bapak Ibu sudah memberikan pretest kan gitu kan. Pretest tadi diinformasikan siswanya gitu loh, hasil pretest itu kayak apa, di bagian mana yang dia belum kuasai, ini harus Anda cermati, pelajari lebih jauh dan nanti di sini kita akan lebih banyak penekanan terhadap pembelajaran tersebut gitu kan. Itu informasikan itu hasilnya. Makanya diharapkan Bapak Ibu menggunakan apa? Menggunakan IT supaya hasilnya bisa segera diketahui gitu. Ya. Nah, kemudian orientasi siswa dengan masalah kan gitu kan. Nah, orientasi siswa masalah berarti Bapak kan bukan memberikan materi. Tadi ada yang materi dulu Pak Marah, bukan begitu. Ya masalah yang diberikan gitu loh. Kalau masalah yang di sini disampaikan kan dalam bentuk video, ya enggak, Pak ya? Nah, dari tayangan video orang yang terluka itu, ya enggak? Nah, di sana dia analisis apa yang dia nanti
identifikasi masalah-masalah yang ada gitu. Bukan memberikan materi di sini Bapak Ibu. Bukan menyampaikan konten. Tetapi hanya masalah itu saja. Oh ini loh ada orang yang terluka kan gitu kan. Videonya seperti itu. Nah nanti dia gimana? Artinya mengungkapkan masalah-masalah yang dianggap sebagai masalah. Kok darah? Nah darah itu kok bisa merah warnanya? Apa sih yang ada di dalamnya dan lain sebagainya kan gitu kan? Kalau di dalam tubuh kita apa sih fungsinya darah dan lain sebagainya? Itu kan dia yang diminta untuk mengajukan pertanyaan dari apa yang dia amati, kemudian dia juga bisa mengacunya dari tujuan pembelajarannya, gitu Pak. Dia kan sudah, tujuan dari pengerjaan LKPD ini adalah seperti ini, kan gitu kan? Kan di LKPD kan ada tujuannya Pak. Ya enggak? Nah, maka begitu siswa sebenarnya sudah membaca LKPD, dia sudah tahu tujuannya. Kemudian bapak tayangkan otomatis dia hendaknya bertanya mengacu pada itu, gitu loh. Kalau tidak mengacu kepada itu, makanya disinilah bapak ibu menyeleksi, gitu loh, menyeleksi pertanyaan-pertanyaan mana yang akan ditelusuri lebih lanjut, yang akan dicarikan jawabannya, gitu. Bukan semua pertanyaan siswa itu yang ngalor ngidul itu walaupun dicatat gitu kan, tetapi tidak fokus kepada pencapaian tujuan, itu jangan dianukan gitu loh. Makanya di awal ini biasanya dia belum bekerja secara kelompok gitu Pak. Makanya ada pemilihan nanti pertanyaan-pertanyaan penyelidikan berikutnya gitu. Ya gimana Bapak Ibu, ini terutama dalam implementasi nanti jangan nyusunnya sudah tampaknya, tetapi di implementasinya nggak sesuai gitu. Ya, jelas Bapak Ibu. Ya Pak Nara, gimana Pak Nara? Silakan. Itu berkaitan dengan yang tadi juga Pak. Nah. Jadi anak-anak ini kan misalkan pertemuan pertama gitu Pak. Terus anak-anak kan belum punya atau mungkin pengetahuan awalnya belum terbangkitkan. Nah dari nanti kita mengasih tayangan video yang berisi tentang konsep yang akan kita mau ajarkan. Jadi di yang saya mau nanyakan ini agak gini pemikirannya saya anak-anak itu kan dasarnya dia sebelum tahu ataupun sudah tahu tapi dia belum terbangkitkan pengetahuan awalnya. Nah sekarang maksud saya akan mengasih dua video. Yang pertama secara teori, tetapi kita tidak ngomong, cuma kita tayangkan dari teori itu dengan awal cerita kita memberitahu bahwa materi pelajaran yang kita akan pelajari hari ini sesuai dengan video ini. Nah kemudian kayak begitu. Nah dari situ saya akan tanyakan apa saja masalah yang ada dalam video itu dia akan membuat di sana. Kemudian di orientasi permasalahan kita lanjutkan dengan LKPD dengan permasalahan saya linkkan ke Google Form untuk melihatnya dia. Nah dari permasalahan yang ada di Google Form itu ada kaitannya dengan konsep yang video yang ada di website yang tadi, sehingga ini anak apakah bisa mengerti tentang maksud video yang ditonton dengan LKPD yang akan dikerjakan. Apakah bisa seperti itu Pak? Iya Pak ya. Disintak dari PBL
itu siswa itu diorientasi dengan suatu permasalahan, bukan video yang ada penjelasan materinya gitu. Bukan begitu. Nah, orientasi siswa dengan masalah. Kalau Bapak memberikan penjelasan lewat video, apa bedanya Bapak memberikan penjelasan secara langsung? Cuma medianya saja Bapak secara langsung. Yang satunya itu sama saja apa? Sama saja menceramahi siswa lewat video gitu Pak. Kan gitu kan? Itu yang maksudnya Bapak supaya dia ngerti dulu kan gitu Pak. Itu yang maksudnya. Supaya dia tahu materinya kan gitu ya. Itu maksudnya Pak ya, baru diberikan masalah di LKPD gitu ya. Itu Pak, kalau saya tangkap dari Bapak itu. Ada video. Halo Pak. Mungkin hal gini, yang video itu diapersepsi boleh dikasih yang seperti itu Pak? Persepsi Bapak, persepsi isinya adalah pengetahuan yang sudah dikuasai siswa. Yang materi sebelumnya, bukan materi sekarang gitu Pak. Materi yang mau dibelajarkan bukan persepsi namanya. Ya Pak ya? Iya. Nah, artinya kita beranggapan bahwa siswanya nggak tahu gitu ininya, sehingga guru harus menjelaskan dulu materinya. Nah inilah anggapan-anggapan yang sering kita tidak memberikan kepercayaan kepada siswa untuk belajar lebih dulu. Makanya kenapa perlu pengetahuan awal siswa? Masa di tes dia tidak menyiapkan diri kan gitu kan? Ini sebenarnya Pak, tujuan kita memberikan pretest itu supaya apa? Supaya siswanya mau belajar. Ya, jangan nanti hasil pretestnya diinformasikan begini kalau kecil-kecil suaranya. Oh nggak apa-apa hasil pretestnya nggak bagus, asalkan nanti postesnya bagus. Terus dia nggak belajar nanti gitu loh. Dia hanya fokus belajar di sekolah saja gitu. Tetap itu pengetahuan awal itu penting gitu loh. Penting tekanan. Artinya apa? Artinya sebelum belajar dia harus menyiapkan diri lebih dulu gitu. Itu Pak. Sekarang bukan siswa datang ke kelas dengan kepala kosong gitu Pak. Harapannya siswa sudah siap belajar. Ya jangan kita berpikiran masih teacher center saja. Pengetahuan yang dia peroleh itu hanya bisa didapatkan dari kalau gurunya memberikan gitu. Nih, kayak gitu Bapak Ibu, artinya kita harus artinya pola pikirnya sudah berubah sekarang ya. Sementara siswa-siswa sekarang itu sumber informasi yang dia dapatkan bisa lebih dulu dia belajar daripada kita sebetulnya gitu. Ya, kalau siswa yang mau belajar, kalau yang siswa nggak mau belajar ya tetap aja. Nah bagaimana kita menumbuhkan minat belajarnya dia lewat pembelajaran di rumah ya. Bahwa kalau kita belajar sesuatu ada manfaatnya selain untuk pengembangan pembelajaran berikutnya sebagai basic ya, tetapi juga untuk dalam kehidupan sehari-hari kan sudah dikaitkan itu gitu. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Sekarang PBL itu orientasi siswa dengan masalah ya. Jangan lagi ada pemberian materi dulu. Karena harapannya student center itu begitu ya. Siswa yang berproses dulu. Jangan setiap kita akan memberikan LKPD harus dijelaskan dulu materinya gitu loh. Baik ya, dengan tayangan video sebelum pembelajaran. Kalau video itu diberikan ke siswa di rumah nggak masalah Pak. Silahkan dia yang menyiapkan dirinya gitu. Fasilitator kaitannya sumber-sumber belajar yang Bapak berikan dia untuk dipelajari di rumah tidak ada masalah intinya. Tetapi begitu menginjak pertemuan kita sudah berpaku kepada ininya, kepada studennya gitu. Tidak lagi pada peran guru sekarang semuanya banyak guru berperan gitu. Gimana kalau begitu Bapak Ibu? Nah ini Bu Widi kayaknya yang sudah berpengalaman. Gimana Bu Widi? Ya biasanya di awal-awal memang kita memberikan
kalau saya itu karena kita keterbatasan LCD, pertamanya Pak, saya biasanya memberikan istilahnya paper di LKPD itu sudah saya cantumkan permasalahan yang sifatnya saya ambil itu dari berita-berita terkini seperti itu, saya tambahkan di LKPD, kemudian itu yang akan dicermati oleh siswa seperti itu, baru nanti saya berikan kesempatan siswa untuk merumuskan masalah. Selanjutnya dia merumuskan apa sih kira-kira penyebabnya itu, seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu sih Bapak. Ya intinya kan tetap diberikan dalam bentuk masalah ya, orientasi siswa dengan masalah. Dia yang nanti mengidentifikasi masalah-masalah itu gitu loh. Nanti baru nanti setelah dia diidentifikasi masalah mana yang akan terpilih, itu baru nanti masuk ke LKPD gitu. Ya Bapak Ibu ya. Gimana Pak Supi? Pak Supi sudah gini sekarang kira-kira supaya nanti bisa menyesuaikan antara apa yang Bapak buat kan gitu kan dengan pelaksanaan di lapangan. Bentar mulai sedikit Pak pertanyaan yang Pak. Di pembelajaran ini kan yang artinya murid mengerjakan dua tagihan, teori sama praktikum begitu Pak. Nah di akhirnya nih sewaktu menyajikannya nih yang buatnya muridnya cuma menyajikan LKPD praktikumnya, jadi yang teorinya yang anggap muridnya sudah bisa, jadi tidak disampaikan lagi. Benar seperti ini kalau Pak, apa harus keduanya disampaikan oleh muridnya? Artinya jawaban atas pertanyaannya yang dibuat, lalu hasil dari praktikumnya begitu Pak? Begini Pak ya, Bapak nanti teorinya itu gimana itu nanti akan artinya kan ada praktikum beda kan gitu kan? Di LKPD itu hanya praktikum. Kemudian di teori itu gimana dia nanti bisa menemukan teori itu dari mana? Dari dia membaca buku sebelum praktikumnya Pak, kan dia sempat baca-baca buku dulu. Sebelum praktikum, baca-baca buku. Nah kalau tidak diarahkan, gimana itu? Kan nggak bisa diarahkan, beri buku langsung ditunggu dia gitu untuk baca buku dulu gitu. Berarti nih Pak, teknis sama nih yang agak bingung. Karena sekarang praktikumnya tentang apa gitu misalnya? Kalau di pertemuan pertamanya nih membuat komponen model komponen darah nih Pak. Kemudian teorinya tentang apa? Nah maksud yang teori nih kan sebelum praktek nih kan murid mengajukan pertanyaan atas video, kan dia buat pertanyaan. Ya. Nah pertanyaannya nih kan dijawab oleh muridnya. Apakah ini perlu disajikan? Artinya dia menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang dia buat nih Begini Pak ya, artinya di orientasi masalah itu dia belum menjawab, itu intinya ya. Kemudian ini kan artinya model yang dibuat itu kan ada kaitannya dengan teori yang sebelumnya Pak. Ada nggak kaitannya dengan materi sebelumnya, menganalisis komponen dan fungsi darah kan gitu kan? Kebetulan itu materi sebelumnya nih zat aditif dan adiktif nih Pak, kalau tidak salah. Kok beda gimana sih kok teorinya itu? Berarti Bang Bu, yang dibahas pada hari ini itu apa? Kok zat aditif? Itu berarti kan materi itu yang mestinya dibahas, bukan darahnya. Itu maksudnya materi di pembahasan sesuai dengan pencapaian indikator itu kan dua itu, ada kognitifnya, ada keterampilan kan itu kan. Oh, artinya yang tetap fokus sesuai dengan indikator mantan berarti Pak nih? Iya, jangan yang lain kan sudah beda itu Pak. Jangan ini campur aduk kan. Pencapaian indikator itu yang dipentingkan, bukan kepada materi yang kita tidak bahas gitu Pak. Berarti yang disajikan oleh murid nih sesuai dengan indikator, berarti karena indikatornya kan menyajikan hasil apa namanya tadi itu
Dia membuat ini, membuat model itu kan. Artinya dia menjelaskan bahwa yang ini adalah yang ini, yang ini adalah yang ini, seperti itu nih Pak. Itu nikah berarti nggih. Iya, artinya ya jangan berpikir kok tidak ada tiba-tiba muncul ininya gitu loh. Apa yang ditulis di apa namanya di RPP itu yang nanti diberikan ke siswa. Nah, ini kemudian saya tekankan Bapak Ibu, memang nanti Bapak Ibu rancang ini harus nanti sesuai dengan yang diimplementasikan di kelas nanti. Jangan-jangan materinya sudah lewat, sehingga kan rugi kita buat RPP-nya sekarang gitu loh. Bapak Ibu sekarang prediksi kan gitu kan kapan akan PPL. Nah, pada saat PPL itu materi apa yang akan dipelajarkan pada saat itu? Ini harus bukan materi yang sekarang gitu Pak. Sekarang dipelajari, Bapak baru buat, kan nggak bisa diimplementasikan. Gimana Bapak Ibu? Ini sudah jalan atau sudah akan jalan sekarang atau saat PPL Pak? Niki Bapak, untuk yang di pertemuan kedua, Tiang kan buat indikatornya menganalisis proses peredaran darah. Ya. Nah, lalu yang indikator yang berikutnya, nah yang ini kan menganalisis faktor-faktor mempengaruhi frekuensi, ini kan sudah masuk ke praktikumnya. Yang di atasnya ini yang 3.7.2 niki yang maksud di mana bagiannya di untuk muridnya gitu, karena fokusnya di pertemuan kedua ini ke praktikum untuk menguji. Nah, begini Bapak ya, di sini kan gitu kan, Bapak kan nanti di LKPD itu tujuannya pertama dia mampu menganalisis proses peredaran darah kan gitu kan. Kemudian mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung gitu ya. Ini nanti keduanya ini bisa masuk di LKPD-nya Pak. Oh, ini kita yang masukkan di LKPD-nya. Iya, di LKPD. Jangan, kalau kita sudah membuat LKPD tujuannya adalah dia yang mencari lebih dulu, bukan. Kan itu harapannya, makanya masalahnya ini terkait dengan kedua permasalahan tadi gitu loh. Ya. Terkait dengan proses peredaran dan faktor yang mempengaruhi frekuensi itu gitu. Makanya tampilkan permasalahan yang bisa teridentifikasi itu gitu Pak. Ada masalah tentang peredaran darah. Itu maksudnya Pak. Berarti langsung di anunya di LKPD-nya nanti dibuat seperti itu. Makanya link antara apa? Antara proses yang Bapak sampaikan di RPP dengan LKPD-nya. Jangan seolah-olah dua hal yang terpisah itu. Berarti di LKPD-nya boleh yang masukkan pertanyaan, misalkan bagaimanakah proses peredaran darah pada manusia seperti nikah, berarti Pak? Boleh, nanti di sanalah nanti saat dia kan mengidentifikasi mata. Pertama Bapak tampilkan kan tetap kan tampilkan orientasi masalahnya ya enggak? Nanti kan bisa saja muncul pertanyaan seperti apa nanti peredaran darah yang terjadi pada manusia kan gitu kan? Nah itulah yang ditelusuri dia digali, tidak harus penggaliannya lewat praktikum gitu Pak. Bisa juga penggalian. Makanya LKPD itu kan bisa kombinasi, bisa bisa LKPD teoritis saja, bisa LKPD praktikum saja, atau kombinasi keduanya kan gitu kan? Kalau dianggap bisa nih Pak, artinya teoritis, praktikum kan? Artinya dikaitkan dengan dari praktikum yang dilakukan, bisa nggak ya gitu? Atau yang penting di tujuan pengerjaan LKPD itu yang difokuskan tercapai di situ. Makanya gimana mengantarkan dia. Makanya Bapak harus membuat orientasi masalah yang bisa menyelesaikan, yang bisa memunculkan permasalahan terkait dengan peredaran darah dan terkait dengan frekuensi denyut jantung gitu loh.
ya, faktor yang mempengaruhi frekuensi jenis. Itu yang harus dianukan kita. Udah. Iya, Pak. Nah, kan sudah ya. Makanya diidentifikasi masalah, diorientasi masalah itu belum dia berkelompok, Pak. Iya. Ampun, Pak. Biarkan dia dulu, artinya Grabyan di sana semuanya. Setiap siswa bisa menampilkan permasalahan-permasalahan sesuai dengan ininya dia, gitu. Baru nanti kita pilih itu untuk diselidiki lebih lanjut atau dilusuri lebih lanjut untuk pembahasannya, gitu. Nah, makanya di sanalah setelah itu kan baru dikelompokkan dia sebenarnya, ya lah. Setelah orientasi masalah baru dikelompokkan dia. Nah, Bapak di sanalah memberikan gimana dia akan bekerja kelompok, kan gitu kan. Itulah organisasi siswa untuk belajar. Ya, mengorganize siswa seperti apa dia akan belajar, gitu. Nah, baru dia akhirnya disampaikan, oh anak nanti mengerjakan LKPD seperti ini, bla bla bla. Nanti boleh dibagi-bagi, tetapi setiap individu harus ya, mengerjakan LKPD. Rencananya gimana, Pak? Apakah setiap individu akan mengerjakan LKPD atau satu kelompok satu? Tidak, Pak, berkelompok, Pak. Hah? Berkelompok enggak, Pak? Satu kelompok satu. Iya. Nah, ini resikonya apa? Resikonya siswa yang malas tidak pernah belajar. Ya, gimana pengalamannya Bu Widi? Pernah mengalami apakah setiap kelompok satu biasanya? Kalau saya itu LKPD-nya biasanya saya share lewat WA group nih ke Bapak. Nah, anak-anak itu memiliki buku aktivitas, jadi setiap apa yang anak-anak kerjakan itu disalin di buku aktivitasnya. Untuk dikumpulkan beda, untuk di buku aktivitasnya itu beda. Jadi nanti ketika dia mengerjakan LKPD itu ada yang mencari jawaban nomor 1, ada yang cari jawaban nomor 2, ada yang cari jawaban nomor 3, kemudian itu yang digabungkan seperti itu sih biasanya. Ya kan Bapak? Ya, ini rohnya ya, roh bekerja kelompok ya Bapak Ibu ya. Roh siswa bekerja kelompok itu ini ya. Kalau dia bekerja kelompok bukan berarti dari awal dan sampai akhir itu harus saling berdiskusi terus berbom, enggak, ya enggak? Ya, Ibu kan ada sasaran LKPD ya enggak? Yang harus begitu dia mengerjakan LKPD, dia akan menguasai apa? Atau keterampilan yang dia kuasai apa? Kan gitu kan? Atau knowledge yang dia kuasai apa? Kan gitu kan? Kan itu yang dia kan? Nah, harapannya sesungguhnya setiap individu itu bisa mengerjakan LKPD gitu. Nah, kapan dia menemui masalah, di sanalah dia berdiskusi gitu. Bukan setiap saat harus baru ramenya diskusi itu bagus, bukan begitu. Kalau kita kan sering kalau sudah rame berdiskusi, terus berdiskusi nggak selesai LKPD-nya. Ya, nah, yang dipentingkan itu adalah makanya Bapak Ibu di dalam LKPD upayakan memang LKPD itu tidak semua jawabannya ada di buku, kan gitu kan? Dia nggak perlu berdiskusi jadinya, ya nggak? Apa yang harus diskusikan kalau setiap jawaban sudah bisa dia temukan sendiri? Nah, tujuan dia berdiskusi adalah apabila dia menemukan masalah, gitu. Oh, ini kok nggak ada ya, begitu saya cari di buku, gimana sih caranya gini? Nah, kan begitu kan? Nah, itu anunya. Makanya kalau saya menyarankan Bapak Ibu setiap individu siswa itu bawa LKPD sendiri-sendiri. Mengerjakan sendiri-sendiri. Jangan satu diberikan saling, apalagi kelompoknya biasanya lebih dari 4 kan gitu kan. Gimana cara membaca satu LKPD berbanyak orang kan gitu kan. Ya. Ya nanti itu dicermati ya. Nah, itu ya, artinya organize lah siswa gitu loh. Gimana dia akan mengerjakan LKPD. Nah, kemudian setelah itu kan dia bekerja sekarang mengerjakan LKPD. Di sanalah proses bimbingan, ya enggak? Bimbingan. Nah, bukan berarti juga yang dipikirkan setiap bimbingan kelompok itu kan harus gurunya terus berkeliling, mutar-mutar terus berdiri kaki
Kayaknya pegal jadinya ya enggak. Bukan begitu. Artinya kita mengamati siswa sekali-sekali. Oh, kalau melihat siswa kebingungan didekati kan gitu kan. Bukan harus harus datang dari satu kelompok lain. Ya kalau kelompoknya sedikit ya enggak. Ya, terus setelah nggak enak kayaknya duduk, nggak seperti itu. Tetap kita duduk tetapi mengamati bisa ya enggak. Tidak harus selalu guru itu berdiri 3 jam ya, 3 JP. Ya, ini yang perlu juga kita cermati. Yang tujuan kita adalah melihat, ada nggak siswa yang bermasalah setelah mengerjakan LKPD. Kalau dia kebingungan, kita dekati, tanya, kan gitu kan. Gimana, ada yang belum dipahami dari pertanyaan itu. Kalau butuh jawaban, jangan dijawab, kan gitu kan. Arahkan gitu. Mesti apa, ini maksud pertanyaannya. Kalau bisa dipilah-pilah menjadi sederhana, silahkan, kan gitu kan. Itu tugas guru itu begitu, bukan menyelesaikan masalah siswa dengan segera gitu. Ya, nah kan itu sintaknya tuh udah jelas ya sekarang ya. Inilah artinya begitu dia mengerjakan LKPD ya kita fokus sekarang sudah bimbingan LKPD saja sampai dia LKPD-nya nanti dia yang mengembangkan, dia mencari kan gitu kan. Kalau dia praktikum mengumpulkan informasi di bimbing itu. Nah, nanti fase keempat itu kan sampai siap di publik, siap di present. Fase 5 baru dievaluasi itu, menganalisis dan evaluasinya gitu. Ya, Bapak Ibu, kira-kira seperti itu Bapak. Ininya sudah, cuma nanti implementasinya kayak apa, harus sinkron antara apa yang dibuat di sini dengan kaitannya dengan LKPD. Ya. Bahan ajar sudah diberikan, kan sudah diberikan ya. Kalau Bapak Ibu menyiapkan bahan ajar itu kan bukan untuk diri sendiri. Untuk siswanya. Oh ini loh bahan ajarnya, silahkan nanti Anda gunakan sebagai fasilitator begitu loh. Ibu kan menampilkan bahan ajar, kan ada 5 ya. Ada RPP, ada LKPD, ada media, ada bahan ajar, ya, ada instrumen. Semuanya bahan ajarnya diberikan ke siswa. Begitu dia bekerja atau sebelumnya boleh dibagikan, tidak harus pada saat pembelajaran gitu. Nah di sinilah dia bisa mencari jawaban terhadap ini. Kalau nggak ketemu, dicari di sumber lain. Kalau nggak ketemu, ya diskusi gitu. Gimana kalau begitu Bapak Ibu? Sudah? Oke. Yang nanti coba lebih diperhalus RPP-nya Pak. Ya. Itu ya nanti coba, artinya Bapak harus nanti juga setelah menyiapkan LKPD ya harus sinkron dengan RPP yang Bapak Ibu buat ya, itu yang ya harus sinkron. Kemudian tadi sudah dibagi-bagi ya, ini kan dua kali pertemuan ya. Materi yang 1 materi 2 sudah dibagi ya, kayaknya belum ya. Sampun sudah Pak, ya Pak ya. Sampun Pak. Oh sudah ya. Ya itu ya harus dibagi juga ya nak. Karena bahan ajarnya kan dipilah juga gitu loh. Oh ini loh bahan ajar 1, ini bahan ajar 2 gitu. Ya dipilah ya. Semuanya harus dipilah supaya jelas. Ya. Sudah berarti ya, artinya setiap rencana aksi ini ada 2 kali pertemuan dan nanti Bapak Ibu harus memperhitungkan mana materi yang pas jadwalnya pada saat Bapak Ibu jadwal PPL ya. Sudah, itu saja. Sudah ya Pak Supriya? Iya Pak. Nah, berikutnya siapa sekarang? Yang stop share screen Pak. Nih, silahkan. Bu Suci ya. Enggak Pak. Ya, silahkan Bu Suci.
Sudah terlihat Bapak?